Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Khotimah NIM 002, Diki Satrio NIM 003, saya sendiri Hoiza Daika NIM 220, Latifah Rizka Nurjanah NIM 247 dan juga Yuliandianto NIM 350. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai PT Indofood Sukses Makmur. Secara perusahaan PT Indofood, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta nomor 249 tanggal 15 November 1990 dan yang diubah kembalinya Akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. Semuanya di hadapan Pak Beni Kristianto sebagai pendiri PT ini disepakati di Jakarta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dari Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1991 setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diumumkan dalam berita, PT Perseroan mengubah namanya menjadi namanya yang semula PT Panganjaya Intikusuma menjadi PT Indofood Makmur Sukses Makmur berdasarkan keputusan rapat yang seperti itu. Lalu produk dari PT Indofood yaitu mie, super mie, Indomie, Sarimi, pop mie, terus mie telur, terus kalau bagian susunya adalah susu Indomie cap enak 3 sak. Terus ada lagi yaitu makanan yang lain yaitu es krim Indo. Terus ada lagi bahan pelengkap yang terbuat dari PT Indofood yaitu sambal Indofood dan kecap Indofood. Selanjutnya yaitu anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Ada banyak anak perusahaan, mulai dari produk konsumennya ada PT Indofood CBP Sukses Makmur, ada PT Indofood Fritolai Makmur, PT Anugrah Sukses Barokah, dan PT Indolakto. Kemudian dari agribisnis ada PT Indofood Agri Resort, PT Salim Ilfomas Pratama, dan PT London Sumatera Tbk. Sedangkan dari pengemasan, perkapalan, dan distribusi ada PT Surya Rengo Container, ada PT Samudra Sukses Makmur, PT Indomarko Adi Prima, dan PT Tirta Sukses Perkasa. Kemudian partner bisnis PT Indofood. Setiap perusahaan barang dan jasa melakukan pendistribusian produknya melalui distributor. Ada beberapa distributor utama dari PT Indofood yaitu PT Indomarko Adi Prima, PT Tristama Makmur, PT Putri Daya Usaha Utama, PT Cemako Mandiri Corporation, dan PT Lereko Reksa Corporation. Sistem informasi yang digunakan dalam PT Indofood yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. TPS merupakan seperangkat sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti gaji karyawan dan inventarisasi. Output dari TPS sendiri yang pertama ada laporan gaji karyawan, order pembelian, rekening keuangan, dan kwitansi penjualan. Yang nomor 2 ada EIS atau Executive Information System. EIS merupakan perangkat lunak yang membantu para eksekutif dalam mencari tren, melakukan audit terhadap data penjualan, dan menghitung total, rata-rata, perubahan, dan varians atau rasio. Nah, sistem informasi yang ketiga yaitu MIS atau Management Information System. MIS dihasilkan dari banyak sumber, salah satunya TPS tadi atau Transaction Processing System. Output dari MIS sendiri ada 4 macam. Yang pertama,
schedule report, key indicator report, yang ketiga exception report, dan drill down report. Sistem informasi yang terakhir atau nomor 4 yaitu DSS atau Decision Support System. Mekanismenya, sistem akan mengumpulkan semua data dari setiap aplikasi yang digunakan departemen dalam PT Indofood dan kemudian dilakukan analisis tergantung dari laporan yang diinginkan oleh pihak manajemen. Hasil analisis tersebut akan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Indofood yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Executive Information System, yang kedua yaitu Decision Support System, yang ketiga yaitu Management Information System, yang keempat yaitu Transaction Processing System. Dalam Executive Information System meliputi yaitu Direktur Utama, di mana Direktur Utama bertanggung jawab dalam pengembangan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Dan dalam Decision Support System atau DSS yaitu meliputi yang pertama yaitu direksi, di mana direksi bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam mengelola usaha perseroan. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Dan dalam Manajemen Information System atau MIS, yang pertama yaitu Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang kedua yaitu Audit Internal, di mana audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood. Yang ketiga yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Yang keempat yaitu Manajemen Operasional, di mana setiap manajemen operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan dan mengkoordinir kegiatan operasional serta sebagai penentu kebijakan operasional. Yang kelima yaitu manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Yang keenam yaitu Investor Relation. Investor Relation memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan, perseroan maupun informasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengendalian internal dan manajemen risiko, di mana manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai. Terus selanjutnya yaitu Transaction Processing System, di mana di sini yang pertama yaitu divisi pada manajemen operasional, meliputi yaitu divisi mie instan, divisi packaging, divisi dairy, dan divisi snack foods, dan lain-lain. Yang kedua yaitu divisi pada manajemen korporasi, yaitu meliputi divisi controller, divisi central marketing, dan divisi CHR, NCPR, dan lain-lain. Demikian sistem informasi yang digunakan oleh PT Indofood. Saya Latifah Rizky Nurjana, NIM 247, akan menjelaskan tentang implikasi penggunaan sistem informasi di suatu perusahaan. Adapun implikasi sistem informasi manajemen di perusahaan PT Indofood seperti yang pertama dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Selanjutnya ada contoh penerapan sistem informasi manajemen di PT Indofood. Adanya penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya,
adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Yang kedua, area controlling mendukung 4 kerja kegiatan operasional yang meliputi pengendalian kapital, investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran, pengendalian pendanaan, dan juga pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga, investment management menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed assets dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang keempat, treasury mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Yang kelima, enterprise controlling memberikan akses bagi enterprise control kepada information warehouse mengenai hal-hal seperti kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, investasi, maintenance dari aset perusahaan, akuisisi dan pengembangan SDM perusahaan, kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti market size, dan competitor performance, serta faktor-faktor struktural dari proses bisnis, yaitu struktur biaya finansial. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.